Ya, kalau kita kaji lebih dalam, pemahaman ini muncul karena Bang Farouk ini kan mantan Kristen. Setelah saya masuk ke dalam Islam, baru muncul pemahaman ini, gitu loh. Sebuah perceraian itu bisa terjadi kalau ada pernikahan. Setuju nih ya? Nah, sebuah pernikahan yang membedakan pernikahan dengan perzinahan, ya, di mana kedua mempelai ini memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kan gitu, melalui kitab suci dalam bentuk wahyu atau disampaikan oleh nabinya. Kalau kita mengutip dalam kitab Matius 19 nomor 6, sesuatu dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Yang jadi pertanyaan saya ini, Kak Santi, kalaulah memang Tuhan pernah mempersatukan teman-teman Kristen dalam ikrar pernikahan, di mana Tuhan pernah menyampaikan syarat-syarat pernikahan, syarat-syarat perkawinan bagi Kristen di dalam Bible kalian? Apakah ritual-ritual perkawinan yang kalian lakukan di gereja itu merupakan ketentuan dari Tuhan, ketetapan dari Tuhan? Kenapa ini kita kaji? Gitu loh. Karena ditakutkan, andaikan ritual pernikahan teman-teman Kristen yang di gereja ini dihadapkan sama Yesus, Yesus nggak kenal ritual itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan ritual pernikahan seperti itu. Gitu loh. Karena tidak dikenal oleh Yesus, yang merupakan Yesus adalah utusan dari Tuhan, bisa jadi kemungkinan atau jangan-jangan yang dianggap sama teman-teman Kristen pernikahan, kalau dihadapkan kepada hukum Tuhan, itu perzinahan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan ketetapan seperti itu. Kalau kita kembalikan kepada diri Yesus, Yesus ini kan Yahudi uni, kan gitu. Maka ritual pernikahan yang dikenal oleh Yesus harusnya adalah ritualnya Yahudi. Dan itu tertulis kan, ritual pernikahannya Yahudi ini tertulis gitu loh. Contoh ini uni, kita ambil datanya di dalam Ulangan 7 nomor 3 sampai 4, harus satu iman sesama dengan orang Israel, kan gitu. Yang kedua, ikatan hukum dan mahar. Ada mahar ternyata uni di Yahudi yang disebut dengan kirusin, tertulis dalam Kejadian 24 nomor 3. Apakah teman-teman Kristen ada menetapkan mahar? Ya kan gitu. Yang ketiga, surat perjanjian atau ketubah yang tertulis dalam Yeremia 32 nomor 44. Yang keempat, hubungan suami istri, ya, ikrar perjanjian hubungan suami istri yang disebut dengan nisuin, tertulis dalam Kejadian 2 nomor 24. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ritual pernikahan yang menjadi syarat-syarat sah pernikahan di hadapan Yesus yang notabene-nya Yahudi ini dikomparkan dengan ritual pernikahan yang dilakukan teman-teman Kristen di gereja, ini sama atau tidak? Saya dulu pernah Kristen gitu loh. Saya lihat tidak sama. Gitu loh. Karena apa? Yang menjadi syarat sah perkawinan, nanti Kak Santi silakan uruskan kalau saya salah. Yang menjadi syarat sah pernikahan di dalam Kristen, di mana dilakukan pemberkatan atas kedua mempelai oleh pendeta. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan, bahkan tidak pernah melakukan. Kalau kita kutip dalam Yohanes 2 nomor 4, ketika Yesus hadir pada saat pernikahan Kana di situ, tidak ada ritual di mana Yesus menopang kedua tangannya di atas kepala mempelai laki-laki dan perempuan. Kalaulah memang ini, Kakak Santi ya, di hadapan Tuhan, pernikahan yang kalian lakukan itu adalah sebuah pernikahan, coba Kakak Santi berikan datanya di dalam Bible, berdasarkan pengajaran Yesus ataupun dalam bentuk firman, di mana Tuhan pernah menyampaikan syarat-syarat sah perkawinan dalam ajaran Kristen. Silakan Kak Santi. Iya, makasih Bang Farouk. Salam kenal sebelumnya Bang, perdana Salam saya. kenal, silakan. Oh ya, ini dari kami juga para apologet APII Sumatera Utara. Beliau ini salah satu mualaf kita juga, Kak Santi. Oh, Kenalkan mualaf Kak ya? Santi.
Iya, mungkin Kak Santi kalau lihat nanti beliau juga buka live streaming sendiri biasanya, kayak saya juga. Namanya Bang Faruk, ini akunnya di follow juga. Kak Santi boleh naik ke atas suatu saat kalau seandainya ini. Oh, Gitu. berarti sama Kenalkan. juga dengan Bang Loading ya, sama-sama mualaf ya. Bang Loading mualaf ya? Oh bukan. Beda, beda. Berarti info Kalau yang Bang salah. Oding mukalaf. 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 Ya. Bang Oding sama seperti saya, mukalaf. Sama-sama mukalaf kami berdua. Kalau Bang Ya. Faruk itu mualaf. Pak, sebentar. Tapi yang samanya kan Ari-ari. Saya kami Islam dari ari-ari. kami dari ari-ari, Islam dari ari-ari kami ari-ari. berdua. Ini Pak, Kami saya dari mau- alam ruh sudah Islam. Oh iya Pak Sangkal, silakan. Saya mau turun, tapi sebelumnya saya mau tanggapi dulu tuh tadi masalah perintah Allah ya. Jadi sebenarnya perintah Allah itu klasik ya, sangat klasik itu, bahwa manusia tidak mampu melakukan perintah. Salah satu contoh kita coba ambil kisahnya Adam. Bagaimana Adam tidak mampu melakukan perintah Allah dengan satu perintah, jangan sentuh, ya, jangan sentuh dan jangan makan. Nih Adam nih gagal nih. Bukan berarti bukan berarti di sana Allah tidak melakukan misalnya perintah yang tidak mampu dilakukan Adam. Kenapa? Karena Adam di sana pasti mampu. Pertama, dia difasilitasi di Taman Eden. Kalau di dalam iman Islam kan dia di sorga tuh. Artinya dia difasilitasi. Artinya hanya satu kok perintah yang memang dilarang tuh untuk tidak disentuh dan dimakan. Lalu kedua, dia tidak ada misalnya seperti kita zaman sekarang tidak pikirkan sembako yang naik melambung tinggi, tidak memikirkan biaya kehidupan rumah sakit, misalnya biaya rumah sakit atau biaya sekolah, tidak pernah melihat selimut tetangga ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, di sana nggak ada tuh. Tetapi mereka gagal melakukan itu. Nah, perihal tentang kegagalan inilah sebenarnya latar belakang Yesus datang ke dunia. Mengapa? Ya, dia ingin menyelesaikan pelanggaran hukum yang di Taman Eden dan pelanggaran hukum Taurat. Nah, dia datang sebagai manusia karena yang melakukan kesalahan itu adalah secara utuh tubuh manusia. Makanya dia pakai tubuh manusia itu. Dia datang berinkarnasi gitu ya. Jadi itu salah satu tanggapan. Dan memang di Matius 5 ayat 32 ada perintah di dalam ajaran Kristen, sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, konsep ini di mana nanti akhirnya manusia itu harus menunggal dengan Allah. Kenapa? Lebih sempurna lagi dari Adam. Ya, makanya manusia prosesnya kami diciptakan menjadi manusia baru. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3:5. Lalu Efesus 4 ayat 23 dan 24. Mindsetnya dirubah, rohnya dibaharui. Itu satu. Nah, itu satu ya. Jadi diproyeksikan untuk tetap menunggal dengan Allah supaya tergenapi Yohanes 17 ayat 21. Ya, supaya memampukan manusia itu untuk hidup di dalam kasih itu tadi. Karena sesungguhnya adalah kasih itu adalah Allah. Nah, itu satu. Kedua, saya mau tanggapi dari Lai Paruk ya. Lai Paruk, saya mau tanggapi begini ya. Syarat di dalam pernikahan orang Kristen ya. Pertama, dia tidak janda cerai. Ya, itu syaratnya. Barang siapa yang menceraikan istrinya dan kawin lagi, ya, itu berbuat zina katanya. Itu syarat pertama tuh. Ya. Nah, di mana tertulisnya Bang Sangkal Diri? Nah, coba saya kasih ayatnya. Iya, syarat-syarat sah pernikahan atau perkawinan di Kristen. Di mana? Coba Itu? saya- Salah satunya tidak janda cerai. Yang kedua ini, yang ketiga ini, datanya di mana itu? Ya, coba saya buka ayatnya ya. Bentar. Setahu saya, data yang Anda berikan itu setelah terjadinya pernikahan. Yang kita bahas ini pranikah, bukan setelah nikah. Yang Anda berikan data tadi setelah mereka menjadi suami istri. Ada beberapa ketentuan. Salah satunya yang seperti Anda katakan tadi, kalau mereka bercerai,
Kan gitu. Ketika wanita itu menikah lagi kepada yang lain, dia ini jinah di hadapan Tuhan. Iya. Gitu loh. Iya, Itu betul. sudah terjadi pernikahan. Yang saya bahas sebelum terjadi pernikahan nih, contoh ya Bang Sangkal Diri. Bang PST Loading sama kasus Kak Santi ini kan belum menikah nih. Belum nikah nih. Ini analog ini contoh ini. Bagaimana caranya atau apa syaratnya supaya di hadapan Tuhan Bang Loading dan juga Kak Santi ini sah suami istri? Itu yang saya tanya. Ya, jadi Markus 10 ayat 11 di sini dikatakan ya. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istri. Jadi begini, memang ini syarat bagaimana setelah menikah ya. Tetapi ini menjadi satu syarat, artinya ini menjadi otomatis menjadi syarat bahwa pernikahan itu hanya bisa dilakukan setelah suaminya meninggal. Begitu loh. Ini menjadi satu asumsi. Itu bukan asumsi Bang Sangkal Diri. Karena gini Bang Paro. Bang Sangkal Diri, sabar dulu Bang Sangkal Diri. Coba saya tanya Abang Sangkal Diri dengan jujur. Data yang barusan Anda bacakan, ya, itu dalam ketentuan si laki-laki dan perempuan sudah jadi suami istri atau si Betul. laki-laki dan perempuan sebelum menjadi suami istri? Betul. Sebelum kan? Ya, betul itu, Yang betul. saya tanyakan sebelum, saya udah berikan Anda analogi nih. Bang PST Loading sama Kak Santi ini mau menikah. Mereka ini mau menikah nih gitu loh. Nah, sekarang Syaratnya dari ketentuannya Tuhan, apa syarat yang harus mereka penuhi nih? pertama Bu Santi tidak menjadi janda yang diceraikan. Gimana? Dia harus menjadi janda yang tidak diceraikan sesuai dengan Markus 10 ayat 11. Di mana tertulisnya itu Bang Sangkal Diri? Nah ini Markus 10 ayat 11 ini. Itu setelah menikah loh Bang Sangkal Diri. Saya paham maksud lain saya itu paham. gini loh Bang Sangkal Diri, Tapi pemahamannya lain itu begini. juga harus Kalau data memahami. Matius yang Anda berikan, Kak Santi ini sudah jadi istri orang. Kak Santi udah jadi istri orang dalam konteks Maksudnya itu. gini loh Bang Paro. Kalau Kak Santi ini bercerai sama suaminya, maka Kak Santi ini jina kalau nikah sama Bang PST Loading kan gitu. Ya, Tapi yang saya tanyakan nggak itu loh Bang Sangkal Diri. Nggak itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan ini statusnya Kakak Santi ini gadis, statusnya Bang Loading ini lajang, gitu loh. ya di sini kan bisa Apa ketetapannya? Apa hukumnya? Apa syarat-syarat yang mereka berdua ini penuhi supaya sah Markus mereka ini 10 suami ayat 11 istri? ini, Gimana? Markus 10 ayat 11 ini menjadi syarat. Gimana sih? Artinya dia harus dalam kondisi tidak terikat. Kan dari sini kan bisa kita pahami loh. Sama Bang seperti Sangkal, begini, itu begini, konsekuensi. Kita Barang Matius siapa- yang Anda sampaikan tadi itu konsekuensi terhadap Kak Santi. Saya Konsekuensi paham. terhadap Kakak Saya Santi paham itu maksud bukan menjadi Anda. syarat sah pernikahan. Kalau Kakak Santi ini statusnya ini tadinya istri orang dan dia bercerai menikah dengan laki-laki lain, konsekuensi yang diterima Kakak Santi dia itu zina di hadapan Tuhan. Itu konsekuensi. Berarti kan syarat pernikahan itu tidak boleh janda cerai. Itu menjadi syarat. Tertulis. Ya ini, Tidak sah Markus pernikahan 10 ayat ketika 11. salah satu dari pengantin itu janda cerai. Di mana tertulisnya? Markus 10 ayat 11. Itu gitu. terlalu dipaksakan kali datanya loh Bukan. Bang. Bukan. Dipaksakan Karena lagi. ini ada larangan begini Bang Maaf Faruk. Bang Faruk. Bang Sangkal, Pak Sangkal saya bantu ya. Jadi yang diminta Bang Faruk ini Pak gini, syarat ritual atau teknisnya. Contoh, ya Santi saya pemberkatannya. paham itu. Saya mengerti. Paham. Saya mengerti itu maksud dia. Saya tahu apa tembakan dia pun saya tahu. Makanya saya handle di Markus 10 ayat 11. Oh gitu ya. Ya, saya tahu. Strategi. Oh iya, saya tahu. Strategi Oke. Pak Sangkal itu Bang. Oke, Bang langsung Faruk. saya to the point ini Bang Sangkal ya. Saya langsung to the point ya. Makanya dia nggak bisa bantah itu. Pak Faruk Bentar nggak Bang bisa Sangkal ya. Saya langsung to the point nih Bang Sangkal ya. Berarti ritual di mana seorang pendeta menopangkan kedua tangannya di atas kepala kedua mempelai itu nggak pernah diajarkan sama Yesus dan juga Tuhan kan? Siapa bilang? Pernah dia- Oke, kalau memang pernah di mana datanya? Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Bukan Hamba dong, Bang. Tuhan Ini itu belum adalah bersatu utusan mereka. Allah. Mereka belum Hamba Tuhan bersatu itu loh, utusan Bang. Allah. Gitu loh. Mereka belum bersatu. Loh. Gimana sih Bang Sangkal ini? Kan tadi kan Setelah ritual. mereka bersatu, Kak Santi mungkin paham maksud saya. Gitu loh.
Kan Kitab tadi Mas Matius 19 yang Abang berikan tadi, itu mereka sudah bersatu, gak boleh pisah. Yang saya tanyakan, ya, sebelum mereka dinyatakan bersatu, adakah di dalam Bible di mana Tuhan maupun Yesus itu sendiri mengajarkan dinyatakan suami istri di antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan ketika seorang pendeta menopangkan tangannya dia di atas kepala kedua mempelai, setelah saat itu kedua belah mempelai itu menyampaikan janji sucinya atau janji setianya, ada atau enggak ada? Kalau enggak ada, sabar dulu Bang Sangkal, kalau enggak ada baru aku pahami Bang makna dalam Matius 7 nomor 23 ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ternyata makna ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, yang tidak dikenal Yesus itu bukan rupanya, bukan wajahnya. Tapi apa? Aku tidak mengenal pernikahanmu. Aku tidak mengenal cara penguburanmu. Aku tidak mengenal peribadatanmu. Aku tidak mengenal imanmu. Aku tidak mengenal kepercayaanmu. Sebentar, kasih saya kesempatan, sabar. Ya. Jadi yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan. Yang saya tanyakan sebelum dipersatukan loh Bang, syarat-syarat sah supaya mereka itu bersatu itu apa? Syarat pertama, dia tidak janda cerai. Di mana tertulisnya itu? Markus 10:11. Itu konsekuensi Bang, bukan syarat nikah. Konsekuensi yang diterima seperempuan. Nah, di sana kan jelas tertulis, ketika Pak. dia menikah, sementara dia bercerai kepada suami pertamanya. Jelas itu. Kakak Santi saya tanya dulu. Menurut Kakak Santi, data dalam Matius 10 nomor 11 itu syarat sah pernikahan atau konsekuensi yang harus ditanggung seorang perempuan ketika dia cerai hidup. Itu konsekuensi atau syarat perkawinan? Sekarang begini Pak Ru, kamu jangan panjang. Coba tanggapin dulu Kak Santi. Menurut Kak Santi, Kristen, itu syarat sah perkawinan atau konsekuensi? Sebentar. Kalau orang yang berkonsekuensi di ajaran Kristen, itu konsekuensi. Sebentar dulu Pak Ru. Kalau dia dalam ajaran Kristen itu konsekuensinya jika cerai adalah berbuat zina, maka itu menjadi syarat pernikahan juga. Nah, berarti Bang akui kan konsekuensi itu kan? Tetapi itu menjadi syarat pernikahan. Itu Makanya cocokmologi. Itu cocokmologinya Abang memaksakan. Bukan cocokmologi. Ya, kalau bukan. Karena di dalam ajaran Kristen itu dilarang bercerai, Pak Ru. Bagaimana mungkin orang yang bercerai dinikahkan? Bang, gimana Abang mau cerai sementara Abang nggak pernah kawin? Cemana sih? Loh, bagaimana Abang cerita cerai sementara Abang tidak bisa membuktikan bahwasannya Anda pernah dinyatakan suami istri di hadapan Tuhan? Ada dipersatukan kita Tuhan. bicara cerainya. Dipersatukan Tuhan. Kita bahas apakah Tuhan pernah mempersatukan kalian dalam hubungan suami istri? Ada. Kalau memang pernah, di mana tertulis syarat-syarat sah perkawinan itu disampaikan oleh Tuhan? Makanya bicara tentang perceraian. Pak Ru, barang siapa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Nah, siapa yang mempersatukan? Hamba Tuhan. Nyambung Abang ini. Bukan nggak nyambung. Kamu yang nggak nyambung. Aku tahu maksudmu. Kamu mau framing. Coba, Bapak sangkal diri, Bapak sangkal diri, Bapak Ada sangkal ayatnya. Saya baca ayatnya Iya, yang sabar, dipersatukan. sabar. Sebentar. Bapak sangkal diri, sabar. Dia ini bukan cuma umur yang tua, mesin pun sudah tua, Bang. Sabar ya. Silakan, Bu Santi, mungkin Bu Santi paham kan apa yang dikatakan Bang Faruk. Coba kasih contoh sama dia. Biasa kalau yang manis-manis ngomong dia paham sedikit. Baik. Tapi sebelumnya saya minta maaf juga dulu ya sama Bang Sangkal Diri yang dia juga punya hak untuk dia defense, dia punya pernyataan. Dia sebenarnya sudah tahu arah Bang Faruk. Oke. Saya pun mungkin menyatakan ini mungkin tidak disenangin sebagian umat Kristen. Yang pasti yang setelah saya baca tadi saya cari juga secara teknis atau ritual model pemberkatan pernikahan dalam umat Kristen itu tidak ada. Tidak ada dibunyikan secara jelas, itu tidak ada, ya. Tapi yang dibilang tadi syarat yang dari Bang Sangkar tadi, ya apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, itu secara universal, berlaku buat semuanya. Gitu. Nah, kenapa? Karena kan juga kita di Kristen Protestan juga pemberkatan saat menikah juga tiap gereja itu kadang beda-beda kan, setiap denom juga kadang beda gitu. Jadi kalau itu yang dibilang Bang Faruk, kita harus gentle aja, nggak ada. Itu budaya dari setiap suku, negara atau ras gitu ya. Nah, itu yang saya
harus jawab supaya clear, supaya clear. Tapi kalau yang dibilang tadi Bang Sangkal, masalah kalau sudah jadi janda, ya sudah jadi janda menikah lagi, tapi jandanya janda hidup, bukan janda mati, janda hidup, itu tetap dianggap berzina, Bang Farouk. Itu setuju ya? Iya, itu kan saya bilang iya. itu konsekuensi. Iya. Konsekuensi, iya. yang diterima si perempuan. Iya. Saya akuin itu. Betul. Iya, Jadi saya begini, Iya. saya meluruskan juga. Matius 11 ayat 6. Matius 11. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Nah, konsep di dalam ajaran Kristen dipersatukan Allah adalah menerima pemberkatan melewat hamba Tuhan. Paham nggak? Ada datanya Pak Bang Sangkal Diri. Saya udah baca tadi, kok nanya lagi? Di mana datanya syarat sah perkawinan menerima pemberkatan dari hamba Tuhan, di mana datanya? Syarat pertama dia tidak janda. Loh. aduh janda lagi. Lu juga janda yang saya salah. Dia tidak janda. Dia tidak punya. Ini nyerang dia kami tidak berdua status ya. Istri orang. Enggak, saya mau sangkal Faruk ini. Aku paham saya. Dia tahu saya. Nah, jadi itu tertulis toh. Di ajaran Kristen, dia tidak boleh menikah dalam ikatan pernikahan yang lain. Sama janda, Pak. Ada ditolak janda kah? Nah, begitu. Dia sama janda Kan jelas. Udah, Jadi kalau- Bang Sangkal, jangan ke situ Bang Sangkal. Nanti topiknya jadi lari ke janda, itu nanti personal. Nah, tapi saya mau bantu Bang Sangkal, semoga ini ada bisa membantu ya. Nah, kalau mahar Bang Farouk itu bisa jadi bagian dari syarat kah? Tidak ada itu disyaratkan. Ah? Tidak ada disyaratkan itu. Itu Ya, budaya. kalau dalam tradisi Yahudi, mahar itu masuk ke dalam syarat sah perkawinan, mahar. Iya. Kan udah tapi di kasih Alkitab datanya tadi dalam dibunyikan. perjanjian lama. Tapi di Alkitab juga dibunyikan ada mahar kan Bang Farouk. Itu juga sebagai dalam salah perjanjian satu lama syarat. ada, saya bilang. Iya. Ada. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam ritual pernikahan teman-teman Kristen, apakah ada mahar? Ada. Mahar itu masuk ke Iya. 613 mispul. Nah, kalau memang ada mahar di dalam pernikahannya teman-teman Kristen, ya disebut apa mahar itu tadi? Karena aku selama Kristen nggak pernah dengar si fulan itu maharnya sekian do. Setauku sinamot, setauku ya. Oh. Iya. Karena Itu gini, pilihan kata. pemahaman mahar itu, kalau dari dalam pemahaman Yahudi dengan Islam, pemahaman mahar itu gini, Kak Santi. Bang Loding memberikan sesuatu secara sukarela untuk Kak Santi. Itu untuk Kak Santi, bukan untuk Mama Kak Santi, bukan untuk Bapak Kak Santi. Dan itu diperuntukkan untuk Kakak Santi, tidak boleh untuk peruntukan yang lainnya seperti untuk biaya tenda, biaya martupul, biaya ini itu nggak boleh. Gitu loh, itu lain dari mahar. Mahar ini murni nih kerelaan. Misalkan Bang Loding kasih kakak ini 10 gram emas, itu untuk kakak, nggak boleh diambil sama orang lain, itu punya kakak. Sementara sinamot itu kan konteksnya nggak kayak gitu kan. Enggak. Sinamot itu kan nggak untuk si perempuan, tapi untuk ayah ibu si perempuan, betul nggak? Di mana uang itu diperuntukkan untuk biaya martupul atau biaya si perempuan ini ya menikah dengan si laki-laki itu tadi, entah seperti ngundang tamu kan gitu dari kampung datang ke tempat pernikahannya di tempat si pengantin laki-laki kan gitu sinamot tadi. Nah, berarti sinamot nggak bisa disamakan dengan mahar. Memang nggak bisa. Nah, berarti di dalam ritual pernikahan teman-teman Kristen nggak ada mahar. Nggak ada. Karena tidak ada mahar, berdasarkan hukum pernikahan Yahudi, nggak sah pernikahan teman-teman Kristen. Karena salah satu syaratnya itu harus ada mahar. Sementara Yesus sendiri orang Yahudi. Sebentar. Makanya Yesusnya orang Yahudi. Gitu loh. Berarti di hadapan Yesus, ritual yang dilakukan teman-teman Kristen itu bukan sebuah pernikahan. Siapa Karena bilang? tidak pernah dinyatakan pernikahan. oke. Bagaimana kita berbicara tentang Oke, pernikahan? Bang Sangkal, Saya jawab, Bang Sangkal coba jelaskan yang mahar sekarang, jangan yang janda lagi ya, yang mahar. Ya. Jadi mengenai mahar itu berdasarkan aturan hukum Taurat, Faruk. Jadi ada 613 hukum Taurat, misput, yang terdapat 10 hukum utama. Ini saya baca nih. Jadi itu aturan hukum Taurat.
Ya, jangan samakan. Ya, karena Yesus Kristus itu sudah menggenapi hukum Taurat itu dengan kasih. Jadi di sana dari tidak ada jual beli lagi tentang mahar itu. Ya, coba kita baca di Keluaran 2. Bang Sangkal mau bilang di dalam pernikahan Kristen itu tidak ada mahar kan? Ya tidak ada, karena Ya sudah, dibatalkan. selesai, nggak usah Bang jelaskan lagi. Ya. Berarti pernikahan teman Kristen jika dikompar dengan hukum pernikahannya Yahudi itu tidak sah dalam Itu pandangan hukum Yahudi, Taurat. betul? Hukum Taurat, bukan tidak Iya, sah. dalam pandangan Yahudi yang berpegang kepada Taurat nggak sah pernikahan itu, Ya, betul? karena kami bukan hukum Taurat. Nah, sementara Yesus sendiri orang Yahudi, betul? Masalahnya sekarang kami sudah hidup di dalam hukum kasih, Pak. Kan itu abangku, yang saya Jangan tanyakan kirim ke sana, Yesus itu jangan orang kirim Yahudi, ke betul? sana. Jangan kirim ke sana, karena Anda pun membatalkan hukum Taurat, Pak Ruh. Tidak, saya nggak tanya itu, jangan melebar ke sana. Anda Pak. tidak merayakan Yang saya Sabat, tanyakan, yang saya tanyakan, celakanya Yesus itu orang Yahudi, betul? Di sini berbicara tentang hukum Taurat, bukan Yesus orang Yahudi, betul atau tidak? Bukan bicara tentang orang Yahudi, tetapi hukum Yesus Taurat. orang Yahudi, betul atau tidak, Bang Sangkal? Pernikahan itu aturan hukum Taurat, bukan orang Yahudi. Iya, hukum Udah, Taurat udah. itu adalah pegangan dan ketetapan terhadap orang Yahudi. Dan abang sudah akui di dalam peritulah pernikahan teman-teman Kristen nggak ada mahar. Karena tidak ada mahar, maka ketika itu dipaparkan kepada pernikahannya Yahudi, pernikahan teman-teman Kristen itu dalam pandangan Yahudi tidak sah, betul? Secara hukum Taurat, kami hidup Tidak sah. hukum Iya, secara hukum Taurat tidak sah kan, betul? Ya, secara hukum Sementara Taurat, Yesus kami itu- tidak di dalam hukum Taurat. Itu perlu kau garis bawahi. Iya, sementara Yesus sendiri orang Yahudi, betul? Di sini bukan berbicara orang Yahudi, Pak Ruh. Saya yang berbicara tentang orang Yahudi, Bang Sangkal, saya. Tetapi ini pernikahan ini berbicara tentang hukum Taurat. Iya, saya yang berbicara tentang orang Yahudi. Saya bertanya tentang orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, Ini betul? Anda kurang paham kalau Anda berbicara tentang hukum orang Yahudi. Enggak, saya yang berbicara tentang Yesus ini. Makanya Orang Anda Yahudi. kurang paham. Yesus Anda harus itu orang garis Yahudi, betul? bawahi. Bang Sangkal, Anda harus Yesus itu garis orang Yahudi. bawahi. Sebentar. Anda harus garis bawahi, ya. Mahar itu dari hukum Taurat, bukan dari Iya, Yahudi. Iya, tahu abangku. Cuman saya tanya ke abang jujur, Yesus orang Yahudi bukan? Ya dia orang Yahudi. Nah, karena Yesus orang Yahudi, maka dalam kacamata pandangan Yesus yang orang Yahudi, pernikahan teman-teman Kristen itu nggak sah di hadapan Yesus. Dan Anda Menurut sudah akui hukum sebelumnya. Taurat, karena Kristen bukan di hukum Taurat. Ini harus digarisbawahi. Karena pernikahan itu, sebentar. Dalam pandangan Yesus Yahudi nggak Bukan sah masalah pandangan pernikahannya. Yesus. Saya tidak bermasalah dengan pandangan Yesus. Tetapi ini mahar itu adalah dari hukum Taurat, bukan dari pandangan Yesus. Itu harus digarisbawahi. Iya, intinya Anda sudah akui dalam pandangan Yesus pernikahan teman-teman Kristen itu Sekali nggak lagi sah, saya karena ada katakan, maharnya. mahar itu bukan berdasarkan pandangan Yesus, tetapi hukum Taurat. Iya, hukum Taurat untuk orang Yahudi kan, Ulangan 4 nomor 44 kan gitu. Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 32, Maleakhi 4 nomor 4. Semua itu stempel atas milik Yahudi gitu loh. Jadi Tapi tentu Yesus ini orang Yahudi. Yang saya anggap tuh gini, Bang Sangkal. Karena Anda sudah mengakui dalam pandangan Taurat, ya, di mana Taurat itu turun untuk orang Yahudi, dan dalam pandangan orang Yahudi, berarti pernikahan teman-teman Kristen ini nggak dikenal, betul kan? bukan pandangan orang Yahudi, hukum Taurat. Kamu jangan Iya, bohong. hukum Taurat kan untuk orang Yahudi. Tetap digarisbawahi hukum Taurat, bukan Yahudi. Jangan dipelintir. Iya, hukum Taurat kan untuk orang Yahudi, pelakunya kan Yahudi, Bang. Saya tanya, hukumnya yang Taurat. mengatur mahar itu bukan orang Yahudi, tetapi hukum Taurat. Iya, hukum Taurat, hukumnya disebut dengan Taurat, pelakunya disebut dengan Yahudi, betul? Bingung nggak, Bang nih? Kok pelakunya disebut dengan orang Yahudi? Saya gini, kamu muter-muter, Paru. Saya sudah katakan tentang mahar itu bukan pandangan Yahudi, bukan pandangan Yesus. Ya, hukum Taurat. Hukum Taurat udah clear, udah lagi nggak usah Pelakunya Yahudi kan? Nggak usah muter-muter lagi, nggak usah di framing. Kita harus tahu pelakunya loh, Bang Sangkal. Ngapain kamu kan tahu Yahudi. pelakunya? Sumber hukumnya yang harus kau tahu. Loh, bagaimana abang bisa mengetahui? Bagaimana Yang abang mengatur, merealisasikan hukum sekarang gini, kalau abang nggak punya yang pelaku? mengatur pelaku apa sumber hukum? Loh, bagaimana abang bisa mengetahui hukum kalau abang tidak memiliki pelaku, Sumber pelaku hukum. yang merealisasi Ngapain kamu hukum? tanya pelaku. Hah? Dasar hukumnya apa? Gitu loh. Iya, Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi bukan? Dasar hukum
Masalah mahar itu adalah hukum Taurat. Tahu bang. Ngapain kau lari ke pelaku? Mahar Gimana itu sih? untuk hukum. Mahar itu tertulis dalam hukum Jangan Taurat. lari ke Tahu. pelaku. Gitu loh. Dasar hukumnya adalah hukum Taurat. Ngapain lari ke pelaku? Ya sudah, berarti pernikahan teman-teman Kristen kalau dipaparkan atau dicerminkan dengan hukum Taurat itu nggak sah kan bang? Bukan berdasarkan hukum Taurat. Udah Loh, tadi sedikit kan, Bang. kami hukum kasih, gitu loh. Tadi abang bilang jangan berdasarkan pelakunya, tapi berdasarkan hukum Tauratnya. Ketika aku kembalikan kepada berdasarkan hukum Tauratnya, abang bilang lagi jangan berdasarkan hukum Tauratnya. Yang mana sih omongan abang yang bisa dipegang? Jangan kau gini loh. Artinya gini, hukum Taurat lah yang mengatur mahar. Jangan Ya, betul. kau pelaku. Iya betul. Makanya simak bang Sangkal. Berarti pernikahan teman-teman Kristen kalau Tidak dipaparkan sesuai dengan hukum Taurat. nggak sesuai kan? Tidak sesuai dengan hukum Ya Taurat. sudah, Karena Kristen Bang. sudah Ya hidup di sudah. dalam hukum kasih. Ya sudah selesai bang. Apa itu yang kan clear. melebar kemana-mana? Udah selesai. Berarti karena tidak sesuai dengan hukum Taurat, di mana Taurat diturunkan untuk orang Yahudi dan Yesusnya orang Yahudi. Dalam pandangan Yahudi, pernikahan dalam Bukan pandangan Yesus, pandangan. pernikahan Berdasarkan teman-teman Kristen itu nggak hukum diakui, Taurat. nggak dikenal, Aduh, nggak sah. Gitu. Ternyata Menurut hukum Bang Sangkal, Taurat. sedikit lagi Bang Sangkal, sabar Bang Sangkal. Jangan, tetap jangan saya. dulu, aku nggak terima. Sebentar, satu menit Bang Sangkal. Seakan-akan Satu menit, Bang begini, Sangkal. seakan-akan kamu mau menggiring, udah mahar itu pandangan orang Israel, padahal bukan. Mahar itu diatur hukum Taurat. Nah, Kristen Saya kasih itu datanya tadi. hidup di dalam Taurat saya hukum bilang. Saya kasih. kasih datanya tadi loh. Saya kan udah bilang, Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Titik. Saya tahu, saya Ya tahu. sudah, Ya apa lagi sudah. dipelintir-pelintir, Nah, dimuter-muter berarti, sana, Bang, muter sini, Bang, nanti yang pelontos kepalanya botak. Udah deh. Berarti gini Bang Sangkal ya, ternyata teman-teman Kristen bukan dipersatukan oleh Tuhan, akan tetapi dipersatukan oleh Bapak Pendeta atau Bapak-Bapak gereja, betul? Loh, barang siapa yang menerima yang kuutus ini, dia menerima aku yang mengutusnya. Paham nggak? Itu beda konteks loh Bang Sangkal. Ketika Tuhan Yesus mengutus para hamba-hambanya, Tidak gitulah dia nih. Itulah gimana poinnya sih tadi. kamu itu? Setelah, Nah, sekarang saya setelah Bang tanya. Sangkal ngaku. Kalau pertanyaan saya kembalikan. Yang mempersatukan Orang ustaz teman-teman menikahkan Kristen itu kalian. bukan Tuhan. Sekarang saya tanya lagi. Pendeta dan bapak-bapak Saya gereja. kembalikan kepada Anda. Ketika ustadz Anda mengawinkan kau, apakah boleh dikatakan itu tidak berdasarkan pernikahan Allah? Ya harus memenuhi rukunnya Bang Sangkal. Kami punya rukun nikah yang Emang rukun Kristen itu apa rupanya? Kan tidak boleh kawin sama janda, kan udah jelas. di mana tertulis jangan kawin sama Saya janda? kan udah Bang? tulis tadi. Gimana sih kamu itu? Di mana datanya dilarang kawin sama janda? Loh, barang siapa yang menceraikan istrinya dan menikah lagi, kan udah jelas itu. Pak Sangkal, sabar dulu. Ini Mana ada sih? yang tersipu nih, janda ndak bisa kawin ini. Aduh. Ya intinya, Pak Sangkal ini. intinya gini Bang Lodiknya. Intinya teman-teman di bawah, saya yakin dan percaya bisa memahami ya, bisa memahami makna dari pertanyaan Bang Faruk dan juga narasinya Bang Faruk. Dan bisa memahami juga gaya bahasa dan juga narasinya Bang Sangkal. Kan gitu. Ternyata benar teman-teman. Matius 7 nomor 23 itu, makna aku tidak mengenal engkau, kata Yesus, bukan tidak mengenal rupanya. Ya, jangan digiring ke sana, Faruk. Sabar dulu loh Bang Sangkal. Itu benar. Makna tidak mengenal engkau yang dimaksud oleh Yesus, aku tidak mengenal pernikahanmu, aku tidak mengenal ritual penguburanmu, aku tidak mengenal ritual peribadatanmu, dan aku tidak mengenal segala sesuatu perbuatanmu. Di Kenapa sana tidak mengenal? ritual Karena aku peribadatan, tidak tahu. pernah mengajarkan itu. Gitu dia. Siapa menyembuhkan mujizat dalam nama Yesus tetapi tidak hidup di dalam kasih, mereka akan diusir. Saya nggak tanya tafsir liar abang loh Bang Sangkal. Loh, kan jelas kami berbuat demi namamu, kami menyembuhkan demi namamu, kan jelas itu. Kok Udah tafsir? selesai Bang Sangkal. Jangan kau giring ke Kak sana, Lodi, Pak. Ini di jam 1 nih, ya. Bang Sangkal, Kak Santi, ya. Nggak begadang Masih banyak kita, lah Bang buat Faruk. semuanya ya. Gimana Uni? Nggak ikut begadang kita. Nggak tahan saya nggak tahan.
Jadi udah mulai Iya, ngantuk iya. dia. Saya takut nanti Bang Sangkal semakin emosi, hipertensi naik ketika begadang, stroke pula nanti di Komal Bang. Jangan gitu bahasa kau baru. Gitu loh. Artinya pun Oke, ngerti terima kasih kau. banyak Bang Unia, sama teman-teman ya. Syukran barakallahu fikum, jazakallahu Sudah khair. tahu kamu arti Assalamualaikum Musa? warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu arti Musa? Tapi Uni yang saya dapat tadi dari Pak Sangkal, dia punya lisan tadi, dia bilang katanya berarti Kristen ini tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Terus hukum apa? Nah, jadi ini bentar. Tadi Pak Sangkal ini ya ada kontradiksi dalam jawaban. Pertama, dia tidak hidup dalam hukum Taurat. Perkara pernikahan dia malah kutip hukum Taurat. Jadi itu namanya tidak konsisten. Uni salah. Si Parut tadi mengatakan bahwa di dalam ajaran Yahudi ada mahar. Mengapa di Kristen tidak ada? Lalu saya katakan itu hukum Taurat, Parut. Kami tidak Nah, di bawah. cukup. Begitu. Pak Sangkal tidak perlu memberitahukan sesuatu yang sudah secara umum diketahui. Semua orang juga tahu bahwa itu hukum Taurat. Yang ditanya Bang Faruk itu adalah perintah untuk mengukuhkan hubungan kawin supaya halal di mata Tuhan itu yang disebut dengan pernikahan itu apa? Karena Pak Sangkal harus tahu ya, kawin dan nikah itu beda, Pak. Nikah itu ya, saya selalu ulang-ulang nih. Nikah itu menggunakan surat-surat. Kawin cuman butuh urat. Nikah itu ngundang orang, kawin berdua-duaan, sembunyi-sembunyi, ya. Nikah itu berjanji saling setia, kawin saling menikmati. Jadi beda. Makanya tidak ada binatang dinikahkan. Yang ada binatang dikawin nih. Kenapa? Secara KBBI, nikah itu proses untuk menyatukan orang dalam hubungan perkawinan dihalalkan Tuhan. Kawin itu hubungan kelamin, hubungan seksual. Jadi binatang itu pakai kata kawin. Nah, yang ditanya Bang Faruk ini bukan prosesi kawin, Pak. Kalau kawin kita nggak perlu diajarin Tuhan, Pak. Itu naluria, itu common sense. Kucing aja nggak perlu diajarin cara kawin, Pak. Mereka bisa, Pak. Yang diajarkan itu cara menikah. Cara menikah menurut Yesus bagaimana dalam Bible supaya kalian bisa dikatakan bercerai. Bagaimana kalian bisa dikatakan bercerai? Orang kalian nggak ada proses nikah, kan begitu. Nah, kita lagi nggak bahas janda ya, karena saya juga janda nih, nggak enak nih bahas janda nih, pakai dendam banget bapak sama janda nih, Pak. Kasihan Bu Santi ini nggak boleh kawin, ternyata kalau nikah dia nanti malah berzina dia. Parah kali nih Kristen ini. Ini namanya ajaran yang tidak relevan untuk sosial gitu loh. Karena ada orang yang betul-betul bercerai itu karena urgensi, seperti Sally Chebing itu. Kasihan banget Sally Chebing. Pergi sama pendeta itu, ditampar sama Abraham Moses itu, ditampar, ditabok biru-biru, itu viral videonya. Minta berpisah dia, ada laki-laki yang baik sama dia, bikin dia bahagia. Ternyata malah berdosa kata Tuhan begitu. Tuhan pengen Sally Chebing menderita sama pendeta Moses. Apakah ini ajaran Tuhan yang benar, yang kasih? Kan itu yang kita tanyakan. Karena kita temanya adalah ajaran kasih. Kan begitu, Pak. Ya, paling Uni saya luruskan aja biar nggak kemana-mana yang masalah mahar. Iya, itu memang jadi kontradiksi. Makanya saya kan soal hukum Taurat kan juga sesama umat Kristen kan saya juga kontradiksi. Yang saya kan juga mengatakan sebelumnya kalau masih ingat kan Tuhan Yesus itu tidak menghilangkan tapi menggenapi kan gitu. Nah, makanya di sini kita jadi kena kan. Nah, Pak Sangkal nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sebentar Bu Santi, sebentar. Ya. Kita tidak kena. Karena Yesus Kristus sudah melakukan hukum Taurat itu untuk kita. Pak Sangkal ini kan di dalam Kak Santi, minta tolong. Kalau Yesus telah melakukan hukum Taurat itu untuk Bapak, kapan Yesus kawin untuk Bapak sehingga Bapak boleh kawin? Oh, di sana kan tidak ada hukum Taurat, tidak harus kawin. Ya sudah loh. Dalam hukum Taurat ada prosesi kawin. Prosesi pernikahan. kawin, tetapi di sana tidak ada aturan untuk kawin. Prosesi pernikahan. Loh, kok nggak ada? Tadi Bang Tidak ada Faruk kewajiban sebutkan untuk kawin. Tidak ada kewajiban untuk kawin. Berarti menurut Bapak orang Yahudi itu kalau berhubungan kelamin nggak perlu nikah gitu? Aduh, Mai. Tidak ada di sana diwajibkan untuk tidak menikah. Pak, tahu nggak Iya. kan saya sudah ajarkan beda nikah dengan kawin itu adalah kalau nikah butuh surat, kawin butuh urat. Nikah itu rame-rame ngundang orang, Di dalam kawin hukum sembunyi-sembunyi. Taurat, Rifa, Bapak ngerti tidak nggak? ada Bapak aturan dengar dulu. wajib menikah. Pak, hukum Taurat Jadi kalau itu ada hukum perintah. Taurat Kok wajib Bapak? menikah. Kok Yesus Bapak tidak bilang? menikah, berarti dia melanggar Sebentar, hukum sebentar. Taurat. Kita Gitu. lagi nggak bahas apakah ada kewajiban menikah. Kita lagi bahas bagaimana tutorial menikah. Ini Bapak nggak nyambung ini.
Yang bilang wajib menikah siapa? Yang kita tanya itu adalah bagaimana proses menikah orang Yahudi. Lalu Bapak jawab barusan, nah, kita tidak kalah, Bu. Karena kita itu hukum Taurat sudah dilakukan Yesus. Sejak kapan Yesus kawin buat kalian? Kapan Yesus nikah buat kalian sehingga kalian berhak kawin dan nikah? Kan Berarti itu Ibu- argumen Bu Bapak Rita itu. nggak paham. Apa Bapak ini? Ibu nggak Bapak yang paham. bilang, oke, Bapak jelaskan ke saya apa yang dimaksud Yesus telah melakukan hukum Taurat untuk kalian. Apa maksudnya? Oke, saya jawab ya. Hukum Taurat itu ada 10 hukum yang utama. Ya. Pak, Bapak jawab, jangan Bapak jelaskan apa itu hukum Taurat. Saya sudah hampir 10 tahun belajar Bible, Pak. Yang saya butuh itu adalah apa yang dimaksud dengan Yesus menjalankan hukum Taurat buat Bapak. Maksudnya apa? Apakah ketika hukum Taurat menyuruh untuk menikah dengan cara begini, Yesus yang melakukan sehingga Bapak boleh bebas, nggak perlu lagi melakukan Oh, begitu? tidak. Ya Tidak sudah, ada apa hukum maksudnya? Taurat. Makanya Ya Bu udah, Rita apa jangan maksudnya salah. Yesus? Pak, dengar ya, dengar. Unirifa melakukan hukuman pasung untuk anaknya. Artinya apa? Harusnya anak saya yang dipasung, saya yang dipasung. Karena saya melakukan hukum pasung itu untuk anak saya, supaya anak saya tidak kena. Apa maksud Bapak Yesus telah melakukan hukum Taurat buat Bapak? Apa maksudnya? 10 perintah hukum Taurat itu dikerjakan Yesus semua. Pak, hukum Taurat itu bukan cuma 10. Bapak ngerti enggak kitab Torah? Torah itu kitab 613 di dalamnya ada kejadian ulang. Ya Makanya, sudah. Ibu Jangan Rima batasin. gini loh, Rima. Saya seakan-akan Ini namanya, begini. ini bertele-tele nih. Enggak, Ibu Rima ucapan begini. itu Pak, sebentar. Saya bukan orang yang bisa bertele-tele, Pak. Saya ini orang yang senang apabila kalian itu ucapkan sesuatu tuh kalian tanggung jawab dengan ucapannya. Ibu Rima bertele-tele ketika Ya menuduh sudah. Kristen. Kok bertele-tele? Yang saya Iya. tanya itu apa maksud dari Yesus menjalankan hukum Taurat buat Bapak? Kok saya yang bertele-tele? Ya Saya secara konsisten dengan keseluruhan pertanyaan dia saya. kerjakan Apa? semua hukum Taurat itu. Ya udah, kapan dia menikah? Untuk Bapak. Makanya tidak ada di dalam hukum Taurat Yang wajib kita menikah. bahas itu tentang pernikahan. Sejak kapan diwajibkan? Memang Tidak ada wajib Loh, menikah, oke. Bu Rima. Wajib nggak? Tidak Oke. ada. Wajib nggak jomblo? Wajib nggak jomblo? Wajib nggak Tidak jomblo ada. dalam Bible? Makanya saya Ya jelaskan sudah, dulu. berarti Unirifa, Iya, saya bantu nih. silakan, Unirifa, Kak. Unirifa. Pak Sangkal, jadi sebelum dilanjutkan, biar nggak salah paham, hukum Taurat itu kita harus luruskan dulu, Pak. 10 perintah itu salah satu bagian kan itu dibagi 3. Nah, itu perintah moral. Nah, moral itu kan yang 10 Sudah tahu perintah. seharusnya sampai ke sana. Iya, baru Langsung yang kedua seremonial. Nah, mungkin itu yang tadi itu lebih ke seremonial atau sipil. Yang ketiga itu sipil kalau nggak salah. Jadi Masalahnya- jangan yang ke moral. Nah, yang dari seremonial itu kan kita sepakat hampir semua umat Kristen telah membatalkan itu kan setelah penyaliban Yesus. Kebanyakan kan itu doktrin Kristen. Santi itu enak kan Santi ini menjelaskan loh, jujur dia yang seremonial dibatalkan. Bapak Iya. ngomong apa? Jadi begini. Bukannya Bukan. moral, Pak. Si Ripa ingin menggiring ketika Loh, ini kok ad hominem terus dari tadi ini Bapak Sangkal. Tunggu dulu nih. Oke. Ya, silakan, Pak. Nah, Bu Ripa ini ingin menggiring bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, dia menikah nih. Di mana Yesus membayar mahar begitu ya? Dia ingin menggiring ke sana. Sementara Oke, kalau gitu saya punya tanggung jawab aturan meluruskan. itu tidak diwajibkan untuk menikah. Gitu loh. Tidak ada. Pak, Tetapi kalau ada, saya- sebentar, sabar. Bapak salah paham, apa yang mau dilanjutkan? Orang salah paham kok. Masa salah Ketika- pahamnya mau dilanjutkan? Saya Jika menolak ada itu tuduhan aturan- itu. Sebentar, ketika ada aturan di dalam Saya hukum tidak terima Taurat, Bapak menjelaskan apapun Yesus karena Bapak menikah, menuduh. baru Bu Ripa boleh berkata seperti Kita itu. tidak bahas Yesus menikah. Yang bilang Yesus itu melakukan hukum Taurat buat Bapak, Bapak tadi yang ngomong. Makanya hati-hati kalau ngomong depan saya. Saya ulangi ya. Ibu bilang Yesus Makanya menikah. diam dulu, Kapan makanya diam Yesus dulu. menikah? Kapan Ibu saya lupa bilang Yesus sendiri menikah? bahasanya. Kapan saya bilang Yesus menikah? Saya justru bertanya, Adik. kapan Yesus? Saya justru nanya sama Bapak, kapan Yesus menikah buat Bapak? Karena Bapak bilang Yesus menjalankan hukum Taurat buat saya. Artinya, Ibu sedang Apa artinya? mengasumsi Yesus itu harus menikah supaya Bertanya. menjalankan hukum Taurat. Ya udah, Sementara makanya saya tanya. Pak Sangka sudah diluruskan sama Uni Iya, kan, Pak? iya, Tidak sudah bermaksud diluruskan. itu. Ya udah Dan lucunya disambung Bapak ini aja. memaksa. Nggak gini Kak Santi ya. Bang Faruk itu kan awalnya bertanya, apa syarat sah menikah dalam agama Kristen? Kalau seandainya Bapak Sangkal ini tidak lagi ikut seremonial Torah, nggak usah bawa-bawa Torah dari tadi. Ngapain bawa-bawa Torah?
Ibu Ripa Ya, salah. diam dulu, diam Dia dulu. mengklaim kami Ini nih pakai belum mahar. selesai, belum selesai. Dia bukan mengklaim. Inilah Tahan nggak dulu. bisa membedakan. Saya tidak terima. Pak, kalau bapaknya Dibangun terima tadi. apa? Orang bapak yang salah paham. Bang Laru itu bertanya konteksnya dari tadi. Dia bertanya apa syarat sah menikah dalam Kristen. Sejak kapan kami menuduh? Sejak kapan saya tuduh Yesus menikah di sini? Saya mengatakan, kalau kalian bilang, Bu Santi, kita tidak kalah. Kan Bapak yang bilang tadi, Bu Santi, kita tidak kalah karena Yesus telah menjalankan hukum Taurat buat kita. Apa itu maksudnya? Itu yang saya tanya. Hukum Taurat itu bukan cuma yang moral, seremonial juga. Makanya saya tanya, karena konteks pembicaraan kita adalah pernikahan, maka saya tanya, sejak kapan Yesus menikah buat Bapak? Ngerti nggak pertanyaan orang? Malah saya dituduh-nuduh Yesus menikah. Justru saya nanya, kapan Yesus menikah buat Anda? Oh, Rifa berarti menuduh kalau seandainya Yesus menjalankan hukum Taurat berarti dia menikah. Mana kewajiban menikah? Pak, hukum itu bukan cuman perintah wajib tapi juga anjuran. Tahu nggak hukum? Diwajibkan kalian berarti mutlak dilakukan, atau sebaiknya kalian makan pakai tangan kanan ya. Oh, berarti nggak wajib boleh makan pakai tangan kiri. Tapi sebaiknya pakai tangan kanan. Di dalam iman Yahudi, pernikahan itu bahkan syarat menjadi rabi harus menikah. Di mana diwajibkan menikah? Saya tunjukkan. Wajib menikah tidak ada dalam Bible, tapi diperintahkan untuk beranak cucu ada dalam Bible. Beranak cucu lah perintah itu. Jadi beranak cucu itu nggak perlu nikah, cuman hubungan seksual aja. Apa bedanya kita dengan binatang? Bapak yang nggak nyambung, kita pula yang Bapak serang secara pribadi dari tadi. Lanjut Ya. Kak Santi. Oh, sudah keluar ya, Pak Sangkal ya? Iya, saya tidak turunkan ya. Bukan diturunkan ya? Nggak tahu, saya nggak nurunin. Saya punya akses Bang moderator. Rodi, Pak Sangkalnya diturunkan tidak ya? diturunkan, tidak. Oh, Dia Pak tulisan Sangkal dia, ini dia- kalau keluar suka ini nih. Ya, memang begitu. Suka ninggalin partnernya Iya. pas lagi berjuang. Beda banget sama saya. Iya. Saya kalau udah ini baru lawannya baru turun. Ah. Kalau ini enggak Pak Sangkal, perempuan ditinggal sendiri. Ya Aduh, paling Pak enggak kan Sangkal. izin dulu gitu ya. Kita kan Diculik janda. Ada netizen Iya. bilang di bawah diculik janda. iya temanya Jadi kesel- tadi jadi lari ke janda terus sama Pak Sangkal, kayaknya punya Iya. trauma ya Pak Sangkal. Trauma sama janda kayaknya. Mungkin ada janda mana yang menyakiti hatinya. Namanya mungkin juga ya. Pak Sangkal kan, jadi disangkal terus narasinya. Disangkal. Iya. Tadi dia sudah mentok. Jadi Ah. dia foto HP-nya bang, baterai saya sisa 2 bang, saya cas dulu. Saya bilang silakan. Dia WA saya lowbat kan. mungkin. Habis Lowbat itu ya. dia bilang bang, Iya, tas saya rusak bang. Coba bang. Oke, lobet ya. Ya kalau dari saya ini biar nggak kemana-mana, ya di perjanjian baru itu tidak ada dibunyikan. Dia tidak fokus lagi ke mahar, dan itu menjadi kontradiksi juga karena itu bagian dari hukum Taurat. Sementara sebagian umat Kristen itu tidak memakai lagi yang bagian seremonial. Kalau yang moral itu tetap jalan, kan begitu kan? Dan kita sepakat mahar bagian dari seremonial gitu. Nah, kalau Bang Bruce masih ada di situ atau sudah pergi juga nih? Tapi itu sedikit Bu Santi, unik kenapa ya? Kalau orang-orang yang misalnya seperti Bu Santi yang mau belajar itu mau jujur. Tapi kalau seperti mereka itu pendeta apa semua, mereka tetap pertahankan ya, tidak jujur begitu. Karena gini Bang Loding, mungkin juga bukan berlaku di satu agama, mungkin sebagian juga tergantung oknumnya. Ada rasa nanti merasa diserang balik, ada merasa malu, merasa tidak terima, jadi sama kayak orang tua gitu loh Bang Loding, anaknya sesalah apapun pasti dibelain, gitulah ceritanya ya. Jadi tuh masalah kebesaran hati, mau jujur, mau terbuka. Kalau memang ada di situ kesalahan, kita harus mau jujur, atau saya nggak mau bilang juga kesalahan, kesalahpahaman juga bisa, atau juga kita merasa di situ belum paham. Kalau kita belum paham, jangan dipaksa menjawab, yang ada bisa menjadi lebih runyam gitu. Mungkin lebih bagus jangan dipaksa dijawab gitu ya. Itu mungkin dari saya. Tapi mungkin kalau dari Bang Bruce kayaknya sih setuju ya. Semoga setuju ya.
So, biar ada teman saya. Tapi saya balikan Terus. ke Bang Oding lah. Lanjut nih, lanjut silakan nih. Ya, Ya, sama jadi gini. Jadi begini Kak Santia, apa yang membeda sebetulnya kebenaran itu lawan dari kebohongan. Sorry, kebenaran itu ada dua, kebenaran itu di atas, itu nanti ada kita pilih jujur atau bohong. Maka kebenaran itu bukan karena seseorang itu pintar, bukan karena seseorang itu mampu, bukan, tapi karena dia jujur. Dia mengatakan apa yang sesuai dengan realitas. Makanya disebut dengan kebenaran. Kejujuran itu identik dengan kebenaran. Nah, kebohongan identik dengan ketidakbenaran. Jadi sepintar apapun saya, ya, sehebat apapun saya, kalau saya sudah berbohong maka saya kalah. Itu mutlak itu. Ya, karena surga dan neraka itu bukan karena kecerdasan, karena kemampuan, tapi karena kejujuran seseorang. Mau dia orangnya miskin kah, mau dia orang kulit hitam kah, mau dia masih kecil, kalau dia itu purenya tuh jujur. Nah, kenapa Bang Loding bertanya begitu? Ya, kenapa rata-rata kalau orang seperti Bu Santi ini lebih cenderung jujur? Justru karena Bu Santi ini jujur lah, makanya dia bisa jadi Bu Santi begini, Bang. Karena dia jujur, makanya dia menjadi Bu Santi begini. Coba kalau dia nggak jujur kayak Pak Sangkal dia. Jadi Pusanto dong. Oke. Jadi Bu Santo. Begitu kurang lebih. Nah, jadi itulah. ya, ya Sedih sebagai janda di Kristen itu saya turut berduka cita Bu Santi. Kalau saya beda Bu Santi ya. Nabi saya itu menikahi, kalau Nabi saya Bu Santi, istri pertamanya itu adalah seorang janda. Jadi kalau saya dinikahi sama pria-pria ya, itu bahkan itu luar biasa ya, janda seperti saya apalagi kan Bu Santi. Itu justru saya dapat privilege gitu loh. Uni juga janda, ya sama ya. Ya, kebetulan kita satu circle, satu geng kita ini. Bang Loding Iya, jadi senyum-senyum gitu. aja, dia senang dia dikelilingi janda. Tapi iya, Bang Loni tidak akan menjandakan istrinya demi janda, itu tidak akan. Kalau istri saya bilang, saya kalau janda-janda soleha itu dia larang, tapi kalau janda Kristus boleh kan? Janda Kristus boleh. Nah, tetapi kalau saya selamatkan janda Kristus, maka janda Kristus masuk Islam jadi janda soleha kan? Berarti tidak boleh juga. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh Ya, tapi juga, ini, tapi apa yang disampaikan Pak Sanggal tadi itu bertentangan dengan naluri dan naluri kita, Kak Santi sebagai wanita ya. Dan itu saya kasih contoh Shirley Cebing tadi. Memang saya tahu dalam Bible itu tertulis, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, nah kemudian dia menikah, maka dia berzina. Maka kalau Kak Santi ini menikah lagi dengan laki-laki lain, maka nanti Kak Santi dihitung sebagai perempuan berzina. Ada pernah saya diskusi dengan Rudy Yohanes. Saya pernah diskusi dengan Rudy Yohanes ya. Jadi saya tanya sama Rudy Yohanes, jadi gimana nih Rudy ya, wak labu kata saya. Oh bisa Ripa, kalau dia mau nikah lagi apa? Dia harus matikan dulu lakinya. Dia bilang begitu. Iya. Karena kalau cerai tidak boleh, tapi kalau ditinggal mati, cerai mati boleh. Ya, karena kan hanya maut yang memisahkan, itu tadi tidak bisa dipisahkan kan. Nah, ya itu dilema Uni di para perempuan juga. Sebenarnya sama sih Uni, perempuan itu sebenarnya lebih dia bilang kaum yang apa ya bilang Uni ya, yang selalu dijajah sih ya. Ya masalah poligami juga Uni ya. Sebenarnya itu kan kalau tidak disalahgunakan lebih mengangkat martabat perempuan, tapi faktanya juga kan lebih banyak perempuan menderita kan. Bang Loding harus setuju ya. Kan kita juga belajar keterbukaan. Banyak menyalahgunakan ayat itu, dalil itu untuk kepuasan pribadinya Diri gitu. sendiri. Iya, benar Une. Jadi kita memang wanita Tapi kalau baca ayatnya Kak, kalau baca ayatnya itu ada syarat di awal Kak, di awal dan di akhir itu ada syarat untuk poligami Kak. Pertama syarat asbabun nuzulnya adalah ketika daripada menikahi anak yatim lalu kemudian dizolimin, lebih baik nikahi 2, 3 atau 4 gitu. Itu dulu, ya, itu kan solusi. teorinya Uni, tapi Ya, kan maksudnya teorinya gini, begitu. kita harus terbuka, faktanya kan tidak banyak seperti itu perilakunya. banyak. Iya, lebih banyak itu mengatasnamakan dalil untuk kepuasan diri. Itu yang kita sayangkan, karena perempuan kembali ke kita niatnya ya.
Iya, saya di sini tidak mengatakan itu salah, tidak. Itu cukup adil buat perempuan kalau benar-benar dilakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Tapi faktanya memang perempuan ini selalu kita di Indonesia masih di bawah. Jadi kita perempuan harus kuat, harus bijak, tapi tetap menghormati laki-laki. Karena kekuatan perempuan itu adalah kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan kita bisa taklukkan dunia. Saya kasih Kak Santi sudut pandang seorang wanita muslimah yang sudah mendaki gunung dan melewati lembah seperti saya ini. Saya pernah mengatakan di ruang publik begini Kak, saya justru kalau ada laki-laki yang menikahi saya di poligami, saya katakan laki-laki itu luar biasa. Artinya dia menyatakan sikap saya sanggup menghidupi dua wanita dan bersikap adil. Artinya dia bukan laki main-main, bukan laki-laki sembarangan. Kenapa saya bilang laki-laki yang tidak berani poligami? Artinya dia sadar diri, wah saya nggak sanggup. Iya. Karena menghidupi satu wanita saja sulit, apalagi menghidupi dua wanita. Makanya saya bilang, sempat saya dinikahi oleh satu pria yang bahkan dia mampu menghidupi dua perempuan, maka ini suami saya bukan orang sembarangan nih. Berarti dia kelasnya tinggi. Kenapa? Secara fisik dia mampu, secara finansial dia mampu, psikologi pun dia mampu. Nah, masalahnya adakah laki-laki seperti itu? Sebetulnya banyak sebetulnya. Cuma begini Bu Santi. Dalam Islam itu kami perempuan ini boleh memilih jadi dua kemuliaan terhadap kami. Mulia dengan monogami, yaitu Sayyidah Khadijah. 25 tahun beliau itu monogami. Rasulullah tidak pernah poligami bersama beliau, Sayyidah Khadijah. Beliau seorang janda. Justru anehnya Rasulullah menikahi seorang janda tanpa poligami. Justru anehnya menikahi seorang anak perawan justru dengan poligami. Artinya kecenderungan pernikahan itu bukan karena hasrat seksual, karena unsur politik dan mendamaikan situasi dan mengajarkan tutorial-tutorial pernikahan dalam rumah tangga yang akan dialami oleh para umatnya. Ya, seharusnya kan kalau dia nikah dengan janda kan, kalau dia memang gila hubungan seksual, harusnya kan dia gak puas dengan janda ini, harusnya kan. Apalagi jandanya 15 tahun jaraknya dengan beliau loh. Beliau itu usianya 25 tahun, ya sekitar 25 ya. Dan beliau berjarak dengan istri tercinta Sayyidah Khadijah, ya, wanita yang bahkan Allah pun mengucapkan salam kepada beliau ketika sebelum wafat. Itu 25 tahun monogami. Tapi justru ketika beliau menikah dengan perempuan perawan, beliau malah poligami. Justru dibalik sama Rasulullah. Harusnya kan kalau memang beliau itu otaknya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang membenci beliau, kan ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah beliau tidak puas karena istrinya janda. Harusnya dia banyak mengambil perawan-perawan pada waktu itu. Tidak mungkin Sayyidah Khadijah itu menolak. Kenapa? Rata-rata para istri Nabi ini adalah orang yang tunduk patuh kepada suami-suaminya. Bahkan jangankan untuk berbagi ya. Sayyidah Khadijah itu tadinya tuh perempuan kaya, gara-gara menikah dengan Rasulullah malah dia miskin karena hartanya diberikan untuk berdakwah. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwa beliau itu bukanlah orang yang dituduhkan oleh orang-orang banyak yang benci beliau, bahwa pernikahan beliau itu hasrat seksual yang beliau utamakan. Tidak. Faktanya dan bayangkan di usia dia produktif 25 tahun itu laki-laki sedang sangat dalam puncak produktifnya. Beliau tidak poligami. Justru ketika usianya sudah mencapai usia ini baru dia poligami. Kan aneh, terbalik. Mohon maaf nih ya, kalau seandainya ada laki-laki yang sedang produktif, harusnya pada saat itulah dia mencari banyak perempuan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nah, ini saya bicara nabi saya itu dari perspektif sebagai seorang perempuan. Nah, Bu Santi, saya dengan mantan suami itu pernah bicara begini. Ini lillahi ta'ala. Ya, saya tidak berdusta, karena kalau berdusta tentu saya akan dihakimi oleh Tuhan saya. Saya pernah tawarkan kepada beliau, Mas, mau nggak menikah lagi dengan perempuan? Kenapa? Saya ini berdakwah, sering lalai dalam tugas, sering tidurnya kemalaman, sehingga tidak memenuhi tanggung jawab sebagai istri terkadang. Kadang Mas juga nggak ngingatin. Akhirnya ternyata saya ini ketika sebagai wanita tidak bisa fokus dalam beberapa hal. Memang kita multitasking, tapi akan ada tanggung jawab yang gugur di situ. Saya malah suruh beliau, mau nggak Mas menikah lagi? Serius. Nah, walaupun akhirnya kami tidak berjodoh di dunia dan berjodoh di akhirat dan dunia gitu. Nah, begitu juga saya, Bu Santi, dalam Islam itu ketika perempuan tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, dosanya besar sekali. Contoh, dia tidak mau
Bahkan ada sebuah dalil, barang siapa yang menolak untuk digauli oleh suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Makanya perempuan dalam Islam itu kalau bisa jangan disibukkan dengan dunia pekerjaan. Kenapa? Nanti dia lelah sehingga dia tak lagi mau melihat suaminya. Ini bab pernikahan Bu Santi. Makanya kemudian poligami itu menjadi solusi, bukan menjadi perintah wajib. Tidak ada perintah wajib poligami. Bahkan dianjurkan itu satu nikahi. Seperti itu.